Terus aku jawab, aku punya rumah di pinggir pantai di Lampung, tapi sepertinya kurang sukses. Mungkin banyak pertimbangan kalau rumah di pinggir pantai itu untuk tempat tinggal, takut katanya barang-barangnya itu berkarat, atau mungkin takut gempa gitu. Jadi karena aku pernah punya rumah di pinggir pantai dan aku nggak ada tertarik bikin perumahan di pinggir pantai dimanapun, takutnya gagal kayak yang aku ada beli beberapa unit dulu di Lampung, sampai sekarang nggak ada kemajuan, entah kenapa, apa pengembangnya atau memang orang-orang sana kurang menarik, kurang tertarik bikin atau beli perumahan di pinggir pantai. Alhasil bukan menjadi invest, malah membebani, lalu dijual pun susah. Akhirnya staf aku dulu yang suka nemenin aku, itu yang aku kasih untuk boleh tinggal, boleh disewain, asal jangan dijual gitu ya. Kak Fit, ada budget buat beli tas? Nggak ada, nggak punya budget, apalagi pandemi, nggak ada kepikir pengen beli tas. Ya nggak, Batari? Kalau ketawa-ketawa. Aku kalau live di sebelah dia jawab apa, kalau dia nggak suka tuh gini. Jade kan beli baju, Butari. Nggak boleh belanja loh sama dia. Dekat pantai takut tsunami? Iya mungkin ya. Ke Bekasi aku pasti sebulan sekali ke Bekasi atau 2 minggu sekali, karena aku akan terus kasih informasi tentang The Garden di Bekasi ke kalian semua. Aduh, jawab apa sih? Please, bingung jawab apa. Bikin perumahan di Depok. Depok kan udah ada deket tuh. Apa? Blossom Park itu deket ke Depok. Coba ibu ngegas ngomongnya kayak Kak Niki. Gak bisa, harus lagi kesel dulu. Dan kalau mau bikin aku kesel pun susah sekarang. Kalau mungkin 15 tahun lalu, 10 tahun lalu lah masih gampang bikin aku tuh kesel, bisa ngomong ngegas. Kalau sekarang susah. Aku ngeliat orang marah-marah itu takut sendiri gitu. Takut aja sendiri. Buru-buru kepengen ngebales. Takut. Bukan takut sama orangnya ya, takut karena kalau kita ngebales orang marah itu berarti kita ngebales apa, Mbak Tari? Kayak ngebales amarah orang itu kayak enggak banget ya. Kayak kita itu approve dengan apa ya? Approve dengan kayak mengiyakan gitu. Kan kalau marah-marah itu menurut aku ada maaf ya, ada setan yang lagi merasuki otaknya gitu. Tapi kalau aku ikut-ikutan membalas atau marah, nggak ada waktu dan bukan aku. Aku tuh nggak ada waktu lagi untuk sama Ola, baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Jadi untuk kalian yang selalu penasaran, kepo, aku tidak ada apa-apa. Batari, budget kecil cocoknya bisnis usaha apa? Marah itu untuk nyakitin diri sendiri, benar. Jadi kalau kamu mau bales orang yang marah-marah itu, gak usah pakai mulut kamu, biarkan dia marah setiap hari dengan kemarahannya. Karena apa? Karena dia tidak bisa terlepas dari amarah itu. Artinya setan di dalam otaknya itu tidak mau hengkang dari dia, karena dianya masih penuh amarah gitu. Ya, jangan dibales, karena akan mengikis kebahagiaan, akan mengikis ketenangan di jiwa. Menurut aku begitu.
Jadi tip dari aku, kalau ada orang marah-marah, sebetulnya pembalasan yang paling nyata itu dengan membiarkan dia melawan amarahnya sendiri, berantem dengan amarahnya sendiri. Kalau kamu lawan, berarti kamu melawan apa tuh? Apa namanya? Iblis lah, setan yang ada di kepalanya. Jangan. Makan mie ayam koga lagi, legend di Lampung. Ada, di BSD udah ada. Ini warna kutek aku. Ini akhirnya aku harus setuju dengan Mbak Kartika. Jadi aku tuh punya produk kutek halal, tapi nggak aku bilang itu boleh dipakai sholat ya. Itu keyakinan masing-masing aja. Ini kutek aku memang halal, ada MUI halal, tapi aku nggak boleh bilang ini bisa dipakai sholat. Niki dinasehatin, dia suka marah-marah. Aku harus bilang kalau aku suka nasehatin. Lapor sama kalian. Sering lah, tapi kan sekarang dia udah gak marah-marah lagi. Waktunya sudah habis untuk cari cuan dia. Apa sih ini Princess Dragon ini, direspon apa yang aku harus nggak baca itunya, nggak tahu aku apaan. Adanya di itu, bukan apa, di padang pasir. Tip mencerahkan kulit. Tuh dari tadi aku udah bilang pakai ini nih, pakai Fit Skin. Mbak Tari, ini buat aku ya, sabun mandi di rumah aku habis. Pakai sabunnya terutama karena ini aku buka deh, ini mau aku ambil, ada ini nih, ada sikat. Jadi ini sel-sel kulit mati. Udah WA marketing The Garden, udah dijawab belum? Kalau belum dijawab nanti DM ke aku ya. Iya, terawat terus. Coba Princess Dragon, apa pertanyaannya? Sini deh, aku tungguin. Pakai Fit Skin dari jadi halus pol. Iya, bener kan? Mana sih si Princess Dragon, apa pertanyaannya? Udah vaksin dong, udah 2 kali. Itu udah dijual, sabunnya udah lama, udah berapa bulan. Apa sih Mbak Tari pertanyaan si Princess Dragon ini? Dari tadi apaan? Nggak kebaca soalnya. Salam dari Serem amat nanyanya, belum ada yang di penjara. Emang tugas saya menjarain orang? Enggak lah, nauzubillah min zalik. Jangan ya. Coya nih, kalau ada orang yang di penjara itu bukan orang yang melaporkan yang membawanya ke penjara, karena perbuatan dirinya sendiri yang membawa dirinya sampai ke penjara. Kalau aku insya Allah nggak ada niatan untuk itu. HP viral ada di mana? HP viral apaan ya? iPhone 13 nih lagi model baru. Oh, HP 13 belum keluar. Oh, HP viral. Ya, aku baru mudeng. Nggak tahu aku ada di mana. Aku baru nggak tahu ada di mana. Biarin aja, membawa berkah buat hiburan kalian semua.
Si Sarul ada di sini nggak sih? Tolong dong, teleponin ke bawah. Nggak ada, nggak kelihatan. Dia mah suka ngumpet. Dimatiin CCTV-nya. Lagi dibetulin lift. Saya mau pergi bilang. Perempuan huru hara banyak kerjaan, lagi kerja. Niki kan yang maksud. Oh, HP Pak Kapitri yang hilang. Oh, HP viral. Nggak hilang. Ibu yang pergi, Mas Sarul di bawah atau di mana? Oh, ya udahlah. Mau kemana abis itu kalau pulang? Kalau ini langsung pulang aja, saya mau pergi gitu. Ya udah, nggak usah deh, nggak usah, suruh dia beresin dulu. Ya udah, kata ibu suruh beresin dulu. Sebelah bilang properti bukan punya saya. Aduh, perlu saya jawab? Nggak usah lah ditanggapin. Udahlah ya, kalian itu kalau ngedengar berita-berita yang kira-kira terlalu bodoh untuk aku jawab, abaikan aja. Aku mau dibilang nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Aku dibilang nggak punya semua usaha aku bukan punya aku, nggak apa-apa. Aku mau dibilang properti bukan punya aku, nggak apa-apa. Yang penting aku udah bilang tidak mengurangi isi rekening aku. Nggak dibaca apa Iskandar Rela. Aduh. Kayaknya udah dijawab dari tadi. Hubungan aku baik-baik aja, dengan siapapun baik-baik aja. Apalagi yang mau ditanyain? Namanya ada Naira, jelas nama anaknya, Bu. Tenang dong Iskandar. Moga dijawab zodiaknya apa. Aku kurang percaya sama zodiak. Jadi aku nggak terlalu peduli dengan zodiak. Yang aku percaya kalau kalian punya semangat, selalu berusaha, apapun keadaannya, entah kehidupan, entah rezeki, entah apa, insya Allah berhasil ya. Yang penting usaha dulu, kan Allah yang menentukan. Aku tuh nggak pernah baca-baca zodiak dan aku bukan orang yang yakin sama zodiak. Ya, keyakinan tuh kan beda-beda. Tapi aku nggak percaya. Zodiak buat lucu-lucuan aja sih. Aku lahirnya tahun berapa, sionya ini, zodiaknya ini, tapi aku nggak pernah meyakini ramalan apapun bentuknya. Rumah yang aku bangun konsepnya minimalis. Tuh. Idaci, ini aku nggak boleh percaya sama zodiak musyrik. Enggak, bukan karena muslim atau apa. Nggak percaya aja, nggak percaya. Dari kecil aku nggak percaya yang ramalan-ramalan itu, aku nggak percaya sama sekali. Karena kecuali ramalan cuaca. Itu pun aku baca kalau aku di luar negeri. Kalau di Indonesia nggak pernah. Karena hujan ya udahlah, hujan-hujanan, panas ya udahlah, nikmatin panas gitu. Kalau ramalan atau apa, aku memang nggak pernah percaya. Aku kadang-kadang suka berantem sama peramal karena aku tuh kalau lagi lihat teman-teman ngeramal apa tuh, aku selalu tanya, udah jangan cerita tentang baiknya deh, kira-kira kejadian buruk apa. Nah, kalau udah mulai gelegep ditanya nggak bisa jawab, udah bohong fix. Musyrik sih ya memang musyrik, tapi bukan karena musyrik juga, aku nggak percaya aja. Ini ya, ini hadiah dari wanita cuan.
Di Ciwidey, di deket pasar, deket sebelum situ Patenggang. Udah ya, aku udah mau jalan. Udah 30 menit ditemenin kalian sambil nurunin makanan karena aku habis makan. Ada yang bertanya lagi nggak? Masya Allah, selalu bersyukur dengan apa yang ada. Betul. Betul, karena tidak ada yang bisa merubah nasib kita selain diri kita sendiri. Tuh, jangan percaya sama ramalan-ramalan. Nanti kamu diramal-ramal tiba-tiba, oh kamu akan dapat rezeki nih bulan ini, lalu kamu malas, hanya tidur-tiduran. Bagaimana akan datang itu rezeki? Karena harus tetap dibantu ikhtiar dan doa gitu. Kebanyakan tuh teman aku yang percaya sama ramalan itu, menurut aku tuh jadi males, jadi tergantung hidupnya, apa-apa mau nanya, nggak ngerti deh. Pokoknya untuk teman-teman yang terlalu percaya sama ramalan, istighfar lah, sadar. Jangan mau dibodohin sama peramal ya. Tapi kalau buat lucu-lucuan ya boleh, tapi bukan buat untuk kamu ikutin jadi rules hidup. Menurut aku ya, diikutin gitu, jangan. Mau mempromosikan selain makanan, mau, asal UMKM, bukan perusahaan yang udah besar. Kalau makanan emang selalu rutin saya promosikan yang enak. Nah ini saya minta maaf juga nih, ada beberapa UMKM yang mengirim makanan lalu nggak saya story karena ada beberapa alasan dan kalian marah-marah sama staff aku. Aku kecewa loh, maksudnya kan aku selalu bilang kalau makanannya enak, kemasannya benar. Kalau kemasan itu aku lebih ke berarti kalian itu apresiasi terhadap produk kalian sendiri untuk sampai ke tangan customer itu masih bagus. Itu kan harus kalian yang mikirin gitu kan ya. Kedua, rasa. Nah kalau rasanya nggak enak, kurang enak menurut saya nih ya, mohon maaf nih ya, terus saya nggak storyin, saya kan selalu bilang perbaiki lagi. Nah jangan marah, karena kan aku bertanggung jawab juga untuk orang-orang yang akhirnya membeli karena aku bilang enak. Kalau ternyata nggak enak kan aku yang dosa gitu. Jadi ada beberapa yang akhirnya marah-marah ke staff aku kecewa sih. Jangan ya, karena kan aku sama staff aku itu sifatnya hanya membantu untuk usaha kalian. Tapi kalau kalian nggak di storyin lalu marah, akunya tuh sedih. Harusnya kan kalian introspeksi diri, perbaiki. Udah dikasih tahu ini sampai ke sini tumpah misalnya gitu kan, aku juga nggak berani makannya karena udah berantakan. Kedua, rasanya misalnya ada beberapa yang sampai ke rumah itu basi contohnya. Nah itu kan juga aku nggak berani storyin. Terus ada beberapa yang memang kurang enak rasanya, marah gitu. Kecewa sih. Nah jadi itu bikin aku tuh drop. Kalau begitu aku mau bantu UMKM ikhlas, tapi ada beberapa yang marah-marah ke staff aku, dia ngadu kecewa sampai dimarah-marahinnya kasar banget, itu jangan ya. Saya akan hanya membantu. Iya sih, asli dimarah-marahin. Tadi pagi ngadu, aku dimarah-marahin sama ini nih Bu, baca WA-nya. Kemudian aku nggak mau baca, aku bilang gitu. Kirim kemana kalau mau promo, nanti DM ya. Terus satu lagi nih, kalau teman-teman yang mau dipromosikan jualannya, please Instagramnya jangan dikunci ya. Menurut aku kalian mau cari follower atau mau cari pembeli kan, kalau orang belum tentu yang follow juga mau beli. Tapi kalau nggak follow bisa lihat, siapa tahu beli dagangannya. Itu menurut aku ya. Betul, aku selalu hati-hati menerima makanan dari yang dikirim. Makanya itu aku selalu lihat lagi ada Instagramnya jelas, usahanya jelas, orangnya jelas gitu.
Jangan khawatir, terima kasih semua kekhawatirannya. Itu udah pasti aku pikirin. Yang